Ya, pemirsa untuk mengetahui bagaimana persiapan pemerintah mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang bepergian melalui jalur darat di masa libur Lebaran 2025 kali ini. Untuk membahasnya sudah bersama kami ada pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani. Selamat sore Pak Yani. Selamat sore Mbak Eva. Iya. Baik Pak Yani, sejumlah jalur sudah mulai padat ya, nampaknya tadi dari informasi yang kami tampilkan. Artinya apakah bisa dilihat bahwa gelombang mudik awal ini sudah mulai terjadi Pak? Apakah ini sudah sesuai dengan prediksi Kementerian Perhubungan Pak Yani? Ya, saya kira betul sekali prediksi kita dan langkah-langkah yang kita harapkan dengan adanya WFA, Mbak Eva, itu bisa kita lihat bahwa pemudik sebagian besar sudah berangkat. Nah, artinya harapan kita sampai tanggal nanti 31 pelaksanaan Lebaran, Mbak Eva, tidak terjadi puncak yang tajam dari arus lalu lintas, sehingga terbagi di beberapa hari ini sampai dengan nanti tanggal 31. Nah, dilihat dari pergerakan arus mudik 2025 ini menunjukkan tren yang sesuai dengan prediksi kita di Kementerian Perhubungan. Puncak arus mudik diperkirakan pada H-3, yaitu pada tanggal 28 Maret 2025 dengan potensi pergerakan sebesar 12,15 juta orang yang akan berangkat baik melalui darat maupun yang lainnya. Nah, dengan perkiraan ini diharapkan H3 tadi tidak menonjak seperti 12.000 juta orang akan bergerak, tetapi akan lebih rendah lagi karena sebagian masyarakat sudah berangkat. Nah, ini harapannya memang itu. Dan kerja keras kita menyiapkan bagaimana WFA itu bisa dilakukan. Ini juga satu hal yang cukup memberikan manfaat bagi masyarakat supaya tidak pulang bersamaan. Saya kira itu, Mbak. Oke. Baik Pak Yani, jadi analisis dari Kementerian Perhubungan adanya WFA ya, Work from Anywhere, bisa memecah gelombang pemudik ya. Artinya dengan gelombang awal ini, apa yang sudah dilakukan Kementerian Perhubungan juga untuk mengantisipasi lonjakan pemudik untuk gelombang awal? Ya, kita sudah mempersiapkan bersama-sama dengan teman-teman Korlantas, stakeholder yang lain, Bina Marga, kemudian Korlantas, Bina Marga, teman-teman yang lainnya juga termasuk kesehatan. Kita sudah berkolaborasi. Yang pertama, bila dikaitkan dengan manajemen rekayasa lalu lintas, maka rekan-rekan kami dari Korlantas yang terdepan, bagaimana beliau akan melakukan misalnya kontraflow, akan melakukan one way, itu sudah ada pakemnya. Artinya sudah ada SOP yang jelas. Kapan one way harus dilakukan, kapan kontraflow harus dilakukan. Indikatornya sudah jelas nanti berdasarkan volume lalu lintas yang ada, dan tentunya kita tidak akan mau terjadi stagnasi apabila misalnya visi rasionya, volume per kapasitasnya lebih dari 1 atau 1. Nah, kita berharap visi rasio itu di bawah 1 bisa 8, mungkin itu masih bisa kita arus lalu lintas masih bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kita juga di pelabuhan, terutama tadi disampaikan di pelabuhan kita akan melakukan 3 zonasi. Ya, yang pertama untuk kendaraan ringan roda 4 dan bus itu masuk ke jalur Pelabuhan Merak. Ya. Kemudian untuk yang alat berat atau kendaraan berat dengan golongan 8 dan 9 itu masuk ke pelabuhan BBJ Bojonegara. Kemudian motor dan truk kecil dan sedang itu masuk ke Ciwandan. Nah, dengan adanya tambahan 2 pelabuhan,
yaitu BBJ dan Ciwandan. Harapan kami dengan 7 pelabuhan yang ada di Merak, harapan kami ini bisa terurai. Di samping yang kita lakukan adalah pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, Mbak. Nah itu juga kita lakukan supaya priority memang kita kepada masyarakat yang akan pulang mudik. Nah itu harapan kita, dan yang lebih utama lagi adalah dengan begitu kita harapkan tingkat keselamatan itu bisa lebih meningkat lagi dibanding tahun lalu. Ya. Kira-kira itu Mbak Eva. Baik, Pak Yani, dari pemetaan terkini Kementerian Perhubungan, titik-titik mana saja yang sudah mulai padat dan menjadi concern atau perhatian khusus dari Kementerian Perhubungan? Ya paling concern kita di Merak, ya Mbak. Kemudian di Merak itu tadi saya sampaikan kita bagi 3 klaster, ada klaster Ciwandan, klaster Merak, maupun klaster BBC. Jadi semuanya sudah kita sepakati dengan stakeholder untuk membagi ketiga pelabuhan itu sesuai dengan peruntukannya. Nah harapan kami tidak ada antrian lagi yang panjang misalnya, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Yang kedua adalah juga di Ketapang Gilimanuk. Nah, apalagi Ketapang Gilimanuk tanggal 29 itu adalah Nyepi. Ini kita persiapkan, kita sudah persiapkan untuk libur Nyepi ini didampingi selanjutnya adalah liburan Lebaran tanggal 31. Nah ini sangat krusial, dan kami sudah bersama-sama Korlantas, bersama teman-teman Dirlantas yang ada di daerah juga sudah mempersiapkan langkah-langkah manajemen rekayasa yang harus dilakukan. Juga trip kapal akan ditambah, dan sebagian besar kapal-kapal juga akan kapal-kapal yang lebih besar akan kita perbantukan di Ketapang Gilimanuk. Kemudian yang ketiga adalah jalan tol. Jalan tol saya kira 100% sudah dipersiapkan oleh Korlantas, cara bertindak, kapan itu one way yang tadi saya sampaikan, kapan itu kontraflow, kemudian kapan juga akan diletakkan ganjil genap. Saya kira teman-teman Korlantas sudah punya cara bertindak yang harus dilakukan, dan juga panduan-panduan yang mengisyaratkan kalau itu harus dilakukan misalnya one way. Nah yang berikutnya adalah jalur Pantura. Nah ini juga penting, jalur alternatif yang biasanya ini diserbu oleh teman-teman pengemudi sepeda motor. Nah kita mengharapkan kemarin bahwa semua jalan di Pantura yang akan dilalui oleh pesepeda motor terutama, kemudian juga di jalan alternatif, jalan berlobangnya harus sudah tidak ada lagi. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah diperbaiki oleh teman-teman Bina Marga. Jalan arteri yang ada yang nanti akan dilewati oleh pesepeda motor itu lubangnya sudah tertutup, Mbak Eva. Nah harapan ini tentunya memberikan satu peningkatan keselamatan pada terutama pengemudi sepeda motor, yang nanti saya kira diperkirakan masih banyak ya, masih banyak dari Jakarta mungkin paling jauh sampai ke Jawa Tengah, dan ini harus kita layani dengan baik dan menyiapkan rest area untuk mereka. Dan kami jembatan timbang kami yang ada di Pantura, yang ada di selatan maupun ada di Jawa Timur itu kita manfaatkan untuk teman-teman pesepeda motor kita melakukan istirahat di situ, dan juga masjid-masjid tertentu yang bisa digunakan oleh pemudik sepeda motor khususnya itu juga digunakan sebagai tempat istirahat. Saya kira itu Mbak yang kita lakukan untuk mempercepat, untuk meningkatkan keselamatan dan memperlancar arus lalu lintas baik yang ada di pelabuhan, di jalan tol, jalan arteri. Kemudian yang terakhir adalah penyiapan atau kesiapan kita untuk menangani daerah-daerah pariwisata. Nah ini jadi penting untuk juga dilakukan manajemen rekayasa di wilayah kawasan pariwisata.
Itu Mbak yang kita lakukan bersama-sama stakeholder lainnya. Iya Pak Yani, berbagai langkah sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tentu juga butuh dukungan dari para pemudik sendiri ya. Pak Ahmad Yani, apa Iya, pesan dari Kementerian Perhubungan kepada para pemudik? Saya kira yang pertama adalah selalu waspada bahwa perjalanan mudik adalah perjalanan yang panjang. Yang harus dilakukan adalah bahwa untuk melakukan perjalanan yang panjang, badan kita harus sehat. Ya, badan kita harus sehat. Kemudian yang kedua, kendaraan yang digunakan juga harus sehat. Harus dicek, terutama ban. Karena nyawa kita adanya di ban, gitu ya. Kalau bannya meledak ketika dalam kecepatan yang tinggi, maka itu akan sulit terkendali. Yang terakhir adalah, Mbak, jangan paksakan kita harus sampai secepatnya. Jika lelah, harus istirahat. Nggak boleh tidak. Nggak ada obatnya untuk mengurangi kelelahan kecuali istirahat. Istirahatlah di tempat-tempat rest area, atau kalau rest area sudah penuh, maka silakan keluar jalan tol. Itu terdekat, karena kami sudah juga menyiapkan peta kuliner untuk rekan-rekan kita yang mudik untuk keluar tol. Nah, bisa makan di Tegal itu Batibul, di Pekalongan makan soto Pekalongan, kemudian nanti di Solo bisa makan soto Gading dan lain sebagainya. Ini kami sudah siapkan di kita supaya masyarakat juga jangan memaksa masuk rest area yang sudah penuh, gitu Mbak. Nah, ini kita lakukan. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, Mbak. Terima kasih, Mbak Eva. Terima kasih Pak Ahmad Yani, kita doakan ya semoga mudik Lebaran 2025 bisa berjalan dengan aman, lancar, para pemudik bisa bertemu dengan keluarganya di kampung halaman. Terima kasih. Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.